Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Benar dan tepat. Itulah saudara-saudari menjadi kata kunci dalam menyampaikan suatu teguran kepada seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan atau dosa. Maka wajar jika seseorang jatuh ke dalam dosa, membuat benteng pertahanan diri dan menciptakan pintu-pintu kebenaran untuk pembenaran dirinya. Sikapnya menjadi sensitif, mudah tersinggung, menjauh dari lingkungannya, bahkan tidak mau lagi berkomunikasi. Maka diperlukan penyampaian dengan kata-kata yang benar dalam memberikan nasihat agar dapat membuat orang itu menyadari kesalahannya. Benar di sini berarti bahwa yang menegur itu benar-benar yakin bahwa kesalahan yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada. Bukan bersumber pada katanya yang dia dengar dari orang lain yang memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan dari fakta yang sebenarnya. Dan menegur seseorang juga harus dengan cara yang tepat. Karena cara yang salah justru akan membuat kebencian dan kemarahan. Hanya cara yang tepat membuat seseorang terbuka hatinya dan menyadari kesalahannya. Jadi, untuk menegur seseorang dibutuhkan prinsip tepat waktu, tepat situasi, dan tepat kualitas orang yang menegurnya. Saudara-saudari, saya memiliki pengalaman cukup lama dalam membina para calon imam dan bruder. Salah satu hal penting yang dilakukan adalah membimbing mereka menjadi pribadi yang matang, yang berani untuk melepaskan kesombongan manusiawi mereka. Satu jalan yang selalu dilakukan adalah memberi koreksi persaudaraan, correctio fraterna, terhadap kekeliruan bahkan dosa-dosa yang dilakukan dengan sadar atau tidak disadari. Nah, bagaimana memberi correctio fraterna atau koreksi persaudaraan kepada seorang saudara yang berdosa? Dalam bacaan Injil hari ini, saudara-saudari, Yesus memberikan cara-cara memberi koreksi persaudaraan atau correctio fraterna sebagai berikut. Pertama,
Kalau ada seorang saudara yang berdosa, maka perlu duduk bersama, empat mata, dan saling berbicara satu sama lain. Ini merupakan sikap yang bijak agar tidak mempermalukan orang yang melakukan kesalahan. Kalau dia merasa berdosa dan mendengar teguran persaudaraan itu, maka sikap tobatnya dapat ditata kembali. Kedua yang disebut Yesus ialah, kalau saudara itu tidak mendengar teguran persaudaraanmu, maka panggillah satu atau dua orang lain untuk duduk bersama dan memberikan teguran persaudaraan. Mengapa demikian? Karena kesaksian dua atau tiga orang memiliki kekuatan tertentu. Ketiga yang diberikan Yesus ialah, kalau teguran persaudaraan dengan beberapa orang juga tidak didengar, maka perlu mencari waktu untuk duduk bersama sebagai satu komunitas persaudaraan dan memberi teguran bersama kepadanya. Dan keempat, kalau teguran bersama dalam komunitas juga tidak didengar, maka sebaiknya saudara itu dikeluarkan dari komunitas dan dianggap sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah atau sebagai orang berdosa. Inilah saudara-saudari, 4 tahapan dalam memberi teguran atau koreksi persaudaraan kepada saudara yang berdosa. Tentu saja teguran persaudaraan ini dapat memiliki pengaruh kalau orang yang memberi koreksi memiliki kemampuan untuk mendoakan saudara yang berdosa. Sebab kalau koreksi persaudaraan itu semata-mata berasal dari dalam diri sendiri, maka koreksi persaudaraan itu juga tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mungkin yang terjadi adalah rasa benci berkepanjangan. Realitas memang terjadi seperti itu. Mengapa orang tidak menerima koreksi dan tidak mau berubah? Karena kita yang memberi koreksi belum mendoakan. Kita hanya mengoreksi karena kesal, marah, atau dendam terhadap saudara lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam bagian terakhir Injil hari ini menekankan aspek doa untuk sukses dalam memberi koreksi. Yesus berkata, jika 2 orang di antaramu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Mari saudara-saudariku, keluarga, komunitas, lingkungan, dan paroki kita akan menjadi indah kalau hari demi hari kita saling mendoakan, saling memberi koreksi persaudaraan apabila ada yang berdosa.
rasa dendam dan iri hati akan hilang. Asalkan orang itu tidak sombong, mau rendah hati untuk menerima koreksi persaudaraan. Banyak orang sulit menerima koreksi persaudaraan karena orang itu sombong. Di lain pihak, ada juga orang suka memberi koreksi, tetapi dirinya sulit untuk menerima koreksi persaudaraan. Inilah realitas hidup kita. Maka Tuhan perlu menjadi andalan hidup kita.